Oke, kalau dua-duanya kita katakan tidak akan bergeser dengan tuntutan mereka masing-masing yang memang secara kasat mata kalau kita baca itu saling berseberangan, Pak Budi. Harus seperti apa perundingan ini dilaksanakan agar dua-duanya sama-sama tidak kehilangan muka? Ya, agar exit remnya Trump benar-benar fully and very outstanding exit rem, mundur setelah pelan-pelan, tidak menunjukkan dia kalah, dia tetap uphold his dignity, MAGA dan American First, kemudian domestically dia akan memenangkan November nanti. Nah, itu adalah cara Trump. Jadi gencatan senjata seperti yang sini aja. Yang diinginkan Trump ya secepatnya kalau menurut saya. Tapi kalau yang diinginkan Iran tadi yang saya bilang pertama diulur-ulur agar dia itu pengen banget agar Trump ini sudah tidak jadi presiden lagi. Bagaimana cara Iran mengulur-ngulur? Mengulur-ngulur Iran ya dengan dia katakanlah sekarang kan selalu ada counter information, counter propaganda warfare. Dia diblok ya kan. Dia sampaikan ya kalau misalnya perundingan jangan pakai blok. Coexist with no coercive dong. Nah, ini kan ulur-ulur. Yeah. Kemudian karena merasa Iran tidak nurut-nurut, berubah-ubahlah keputusan Trump. Ya ini memang yang akan dipelihara oleh Iran karena Iran pinginnya bagaimana caranya Trump bahwa November ya sudah bukan dia lagi presidennya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, Mbak kalau misalnya Mbak selalu menanya bagaimana lesson learn, Mbak, di dalam kehidupan kita ini kan hanya berputar. Saat yang terjadi dulu-dulu, sekarang terjadi lagi berputar. Nah, dulu kan udah CCPOA sudah terjadi dan berhasil. Dan seorang Obama, dia bisa membaca bagaimana itu Iran, ya ini kan the art of leadership, Mbak. The art of leader, ya. Leadershipnya kalau nggak salah, if I'm not mistaken, ya itu bagaimana dia mengucapin hal-hal yang sensitif bagi Iran. Iran di sana kan ada Nuruz, ada Selamat Nuruz, Prosperity dan lain sebagainya. Dia tidak langsung masuk ke arah itu sehingga rohaninya oke deh, maumu apa sih? Nah, kemudian ya sudah nuklirmu simpanlah simpannya pun simpanan di mana kan itu juga harus dibaca. Ini kira-kira soulmate-nya atau bestinya si Iran siapa? Kasihkan ke Rusia karena dia merasa safe kalau misalnya dikirim kemana Iran no ibaratnya gitu. Nah, sampai ketemu buktinya dan by Obama sama Rohani. Nah, ini kan karena kemudian seorang Trump ya bahwa dia tiba-tiba di 2018 mengatakan bahwa no that's just cancellation. Ini hanya penundaan for nothing. Dia bilang gitu kan. Penundaan kenapa? Kamu bikin CCPOA tapi dia masih tetap buat rudal. Dia tetap masih buat drone. Nah, itu adalah momok bagi Amerika terutama meskipun dia lebih unggul dalam high tech kan. Nah, ini maunya dia zero tolerant terhadap adanya nuclear procurement ya kan. Nah, kalau kayak gitu ya sebetulnya balik lagi ke 53 siapa yang ngasih nuklir meskipun at that time nuclear for peace siapa yang kasih. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu kemudian terjadi perang, kemudian dia ditinggalkan oleh teman-temannya, kemudian dengan kisah bagaimana NPT ada yang mau tanda tangan, ada yang nggak mau tanda tangan, berjalan lagi, kemudian kenapa orang yang nggak tidak tangan NPT kemudian dia tidak diusilin sedangkan dia tanda tangan dengan baik menjadi good boy tapi tetap diusilin. Banyak, Mbak, ini psychological element yang membuat dia sehingga seperti ini sekarang ini banyak. Nah, itu kan 2018 itu kuncinya bahwa di sanalah startnya Amerika, dia bagaimana memberi nuklir, kemudian dia pinginnya tidak ada mau lagi. Kan memang begitu. Bagaimana coba di Afgan, bagaimana dengan di Taliban. That's why, Mbak, there is no permanent friend and foe, but there is a permanent of private interest or vested interest. Oke, kalau kita kembali ke kenyataan di lapangan, Pak Budi, ini kan saat ini Iran memblokade Hormuz, kemudian Amerika Serikat memblokade pelabuhan Iran. Siapa yang kuat tahan-tahanan gengsi nih ceritanya, tahan-tahanan gengsi untuk kemudian selamat dalam krisis energi global. Kalau kemudian tampaknya kan Amerika kan statementnya Trump bilang kita nggak apa-apa kok, saya nggak buru-buru gitu. Iran juga mengatakan tidak apa-apa dengan situasi saat ini. Menurut Anda bagaimana caranya masing-masing pihak ini bertahan di tengah krisis ekonomi, krisis energi global? Mbak, yang pertama siapa yang tahan gengsi? Yang tahan gengsi Iran. Kenapa? Kan Iran jelas 40 tahun di embargo. Iya, karena sudah terbiasa di sanksi. Karena Iran jelas bahwa dia punya natural resources. Ya kan, dia sudah terbiasa sengsara. Nah, kalau Amerika bagaimana dia mau tahan gengsi? Lo harus ingat dong, November akan terjadi ini loh. Lo kalau nggak percepat situasi ini, nah, makanya dia kan selalu in a rush.
Oke. Enras dia, coba bayangkan dia memberikan statement dengan terburu-buru, kemudian 2 jam sebelum waktu itu yang mau diserang Fars sama Bushehr, kemudian tiba-tiba keluar statement, kemudian cepat keluar statement shoot and kill, cepat keluar ada proposal perdamaian, dan ini akan cepat Mbak, very dynamic gitu, from second to second. Kenapa? Karena dia kejar November. Nah gitu. Iran ya ibaratnya kalau misalnya bahasa kasarnya ya nggak dikejar apa-apa. Kita sudah gitu. begini tiap hari begitu ya mungkin ya. Tidak dikejar apa-apa, dan memang itu yang ditunggu sama Iran. Kan namanya war and diplomacy ini adalah politics by other means. Jadi ini adalah cara politik dengan cara yang lain. Makanya politiknya Iran udah cepat sampai November. Kalau November dia ganti presiden, nah berarti accomplished. Oke, Pak Budi, boleh ya kita mention sedikit, kemarin kan sempat ada insiden penembakan di gala dinner yang kemudian kita masih belum tahu karena hasil penyelidikannya belum keluar apa motif dari penembak itu, tapi Trump ada di acara itu dan katanya Trump adalah bagian dari target. Menurut Anda ini ada hubungannya dengan perang Iran kah? Sulit kalau saya mengatakan tidak ada hubungan dengan Iran. Itu karena itu that's the friction of war. Jadi itulah Mbak kesulitan-kesulitan, friksi, gesekan yang tidak mulus dalam perang sebenarnya, not perang di atas meja on the table. Nah, kenapa saya katakan di situ di bab 7-nya onward-nya Clausewitz kalau nggak salah. Nah, kenapa? Karena ini semua kan perang propaganda yang dalam artian bisa saja si penembak itu dicipta. Katakanlah ya, ini saya tidak mengatakan ini benar. Ini hanya asumsi liar gitu kan. Bisa aja ini orang memang dicipta untuk Trump, untuk victimize, playing victim dan lain sebagainya, ya kan. Kalau misalnya menembak, ya kan, kenapa dia yang menembak itu tidak dibunuh aja di situ? Kenapa dia masih hidup? Ya kan kita tidak tahu bargaining ini. Bisa saja kalau ini misalnya disuruh oleh lawannya Trump yang ada di dalam negeri. Ya kan? Karena kalau misalnya ini dilakukan, ya, kenapa nggak sekalian aja kayak 9 November 9/11 yang luar biasa teroris itu melakukan seperti itu. Jadi ini banyak perspektif, Mbak. Bisa saja analisa liarnya memang dicipta oleh Trump, ya, pada titik mana ini selesai, tangkap dia, kemudian adili dia jangan sampai mati, bisa saja. Atau bisa saja orang-orang yang komplain yang tadi saya bilang bahwa dia musuh kita ini bukan Iran, ini perang bukan Amerika sama Iran, tapi ini Bapak itu sama Iran. Sehingga yang Mbak sampaikan bahwa salah satu sasarannya adalah dia. Atau bisa saja Mbak mengatakan bahwa musuh-musuhnya Iran in term of represent dari permasalahan Hormuz mengirimkan sana. Duh, kamu aja ya sudah bisa penetrate. Jadi nggak penetrable banget itu lingkaranmu itu. Ya, jadi apa artinya? Sudah, kamu jangan main-main lagi dengan statement-statementmu. Oke, Pak, apakah artinya per hari ini sebenarnya baik Trump, kemudian mungkin pemerintahannya, atau mungkin seluruh rakyat Amerika Serikat itu sebenarnya sangat rawan terhadap serangan balasan sebagai imbas dari perang Iran ini? Dalam arti balasan serangan ke dalam negeri, ke domestik. Ke dalam negeri, benar-benar. Ya, kalau itu Mbak, menurut saya mau tidak mau kita harus perhitungkan lagi ke masalah kecepatan atau katakanlah jarak dari rudal-rudal yang dibuat Iran. Tentunya yang hal seperti ini kan tadi saya bilang all war based on deception. Kita tidak tahu bagaimana tipu dayanya seorang Iran, ya. Apakah yang selama ini dibanggakan dengan Khorramsharnya dia, dibanggakan Casey Bennett-nya dia, dibanggakan dengan kadernya dia, banggakan dengan Fatahnya dia, apakah itu sudah benar-benar ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, apa tidak? Nah, tentunya Amerika dengan melihat sampai sekarang Iran belum lunak, ya wajar Mbak kalau misalnya was-was kemudian barang-barang itu sampai di sana, atau katakanlah yang tadi Lonely Wolf tadi, jadi dia kirimkan, buktinya sudah ada penembakan. Iya. Ya, penembakan yang saya sampaikan bahwa itu adalah analisa-analisa liar, bisa dari siapa saja dia itu menembak. Yang jelas sudah bisa dibuat main-main lapisannya si Trump, gitu. Lapisannya Trump bisa dibuat main-main dan bisa ditembus ya, sudah Pak, ditembus. Ya? That's why main-main dalam artian penetrable tadi. Iya. Nah, bukan pada posisi bulletproof ya Pak ya, bukan pada posisi seperti yang terjadi di Khomeini. Oh, oke. Nah, bukan pada Khomeini, ini kan a part of the
vegetation, pemotongan leher istilahnya itu kan, pemotongan leher dari suatu taktik dalam bertempur. Nah kan ini kan sudah pada di depan orangnya. Kalau misalnya Khamenei kan karena runtuhnya gedung atau memang peledakan dari itu, tapi untuk directly kill kan tidak seperti itu yang terjadi Khomeini. Apa artinya? Artinya lebih penetrable dia, kan gitu kan? Kan penetrable banget. Ini bagaimana SOP dari pengamanan, dari pengamanan dari pas pampresnya dia, kan ini udah very fragile. Nah kalau very fragile kayak gini, posisinya kan sangat mendukung Mbak itu di pesta. Kemudian situasi yang tidak official mungkin ya. Atau ya kembali lagi ke asumsi yang tadi Bapak bilang bahwa ini memang diciptakan. Diciptakan bisa aja. Yang kayak gitu-gitu di post-truth dan hoax ini orang negara berperang aja bisa dimain-mainkan dengan military campaign, apalagi yang sifatnya karakter assassination seperti itu. Gitu. Oke, baik, kita akan break dulu lagi Pak Budi, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham.